Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sudah pada sholat subuh ya. Karena memang subuh itu yang paling berat bagi orang-orang yang masih lemah mungkin imannya. Ya makanya ya iman itu kan naik turun. Harus di-charger terus, jangan sampai nggak di-charger ya. Jadi teman-temanku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satupun binatang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluknya itu sudah diukur, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita jangan pernah takut tidak bisa makan atau tidak bisa menjalani kehidupan. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini, Allah sudah tentukan rezekinya masing-masing. Dan Allah juga menganjurkan kepada kita semuanya untuk berinfak. Karena ayat-ayat tentang sodako, ayat-ayat tentang infak, itu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273, berinfaklah kepada orang-orang miskin yang tertahan oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya karena memelihara dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan secara mendesak. Jadi teman-temanku semuanya, jihad di sini bisa juga jihad lagi berjuang di jalan Allah. Berperang bisa seperti itu. Jihad juga bisa diartikan tolabul ilmi, sedang berjuang, sedang menuntut ilmu. Ya banyaklah pengertian jihad secara umum, praktek di lapangannya gitu. Sedang berada di jalan Allah gitu kan. Mereka misalkan juga memberikan pengajaran kepada anak-anak didik gitu. Itu juga sama berjihad, sedang berjuang di jalan Allah. Atau anak santrinya yang sedang menuntut ilmu itu juga bisa dikatakan berjuang di jalan Allah. Dan berperang di jalan Allah juga itu juga termasuk berjihad di jalan Allah gitu ya. Dan kita lah gitu kan, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, siapapun, entah kita atau kalian semuanya yang diberikan kecukupan oleh Allah, maka perhatikanlah orang-orang yang seperti ini. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27, dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mereka kikir. Tetapi mereka berada di tengah-tengah di antara yang demikian itu. Jadi orang muslim itu tidak terlalu pelit gitu. Tidak terlalu boros juga, seimbangkanlah sesuai dengan kebutuhan. Makanya kita sebagai seorang muslim ya harus seimbang. Berlebih-lebihan juga nggak boleh, kita boros nggak boleh, tapi terlalu irit juga nanti ya jatuhnya nanti pelit gitu ya. Seimbangkanlah gitu, sesuaikan dengan porsinya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah disebut kaya orang yang banyak hartanya, tetapi yang disebut kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak orang yang banyak hartanya tapi pelit. Ya. Tapi kalau jiwanya kaya gitu, sekalipun hartanya hanya untuk mencukupi hidupnya saja, tapi karena jiwanya kaya, maka dia tidak akan pelit untuk bersedekah. Justru mencintai yang namanya sedekah, merasa senang ketika bisa bantu orang lain. Ya, kayak kita bisa lihatlah kisahnya
Aisyah radhiyallahu Aisyah istri Rasulullah gitu kan, beliau hanya punya sepotong roti buat buka puasa. Ada yang minta-minta orang fakir yang betul-betul belum makan sama sekali, dan dikasih roti itu setengah gitu, setengah buat Aisyah buat buka, setengahnya lagi dikasih buat yang minta-minta tadi. Kalau misalkan mohon maaf jiwanya itu tidak kaya gitu kan, sekalipun punya satu potong roti, apalagi sepotong roti, kayaknya gak bakalan dikasih gitu kan. Punya 10 potong roti juga belum tentu dikasih kan kalau ada yang minta-minta. Itulah pentingnya jiwa yang kaya, karena kalau jiwanya sudah kaya, maka ya ketika dia diberikan harta yang lebih, dia akan lebih dermawan lagi. Tapi kalaupun dia diberikan hartanya sederhana sama Allah, ya dia akan tetap bersedekah. Itulah pentingnya memiliki jiwa yang kaya. Kita lihatlah, nggak usah jauh-jauh, banyak hartanya tapi hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk penampilan dia supaya lebih menarik, berpakaian yang branded gitu ya, mobil yang pokoknya yang benar-benar untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa nih saya nih gitu kan orang kaya. Itu kan sebenarnya jiwanya tidak kaya, tapi jiwa yang kaya itu adalah jiwa yang benar-benar peduli pada orang lain, peduli pada orang yang membutuhkan, begitu ya. Dan Nabi juga di dalam hadis yang lainnya bersabda bahwa dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas pemberi itu lebih baik daripada tangan di bawah meminta, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang dikeluarkan dari orang yang mempunyai kelebihan kekayaan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang sudah merasa cukup atas pemberian Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita perlu qanaah, menerima apa adanya, menerima pemberian Allah ya. Kita intinya ya bersyukur gitu. Apapun yang Allah berikan kepada kita ya bersyukur. Makanya ada kata ulama yang mengatakan kalau kita melihat urusan dunia itu harus ke bawah gitu. Tapi kalau melihat urusan akhirat harus ke atas. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita melihat urusan dunia, contoh nih tetangga kita punya mobil contohnya. Kita sendiri misalkan belum punya mobil gitu. Kita jangan melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah. Ya alhamdulillah saya masih punya motor begitu. Kita lihat coba ada yang memang gak punya motor sama sekali, punyanya sepeda. Ada juga yang gak punya sepeda, jalan kaki. Mohon maaf, ada juga yang kakinya cacat, tidak bisa jalan. Jadi ngelihatnya ke bawah, sehingga kitanya bersyukur atas semua pemberian dari Allah. Tapi kalau melihat urusan akhirat, kita harus melihat ke atas gitu. Kita lihat nih, bagaimana sih sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga gitu kan oleh Allah gitu. Mereka amalannya seperti apa? Wah, mereka amalannya luar biasa. Malam gitu kan tidak pernah tinggal sholat tahajudnya, selalu terjaga, sedikit tidur gitu, selalu terjaga malam harinya. Dan mereka ketika mempunyai 4 dirham gitu kan, Abu Bakar As-Siddiq gitu, beliau menyedekahkan semua hartanya itu gitu kan. Ya disitulah kita melihat wah amalan mereka luar biasa gitu. Bahkan ada seorang sahabat gitu yang memang luar biasa amalan akhiratnya gitu. Utsman bin Affan bagaimana ketika melakukan amalan akhirat. Kita ya begitu harus ngelihatnya ke atas. Wah, saya iya bersedekah, tapi saya belum bisa bersedekahnya seperti contohnya seperti Abu Bakar yang memang semua hartanya diberikan untuk perjuangan agama Allah gitu. Sehingga kita termotivasi terus untuk melakukan kebaikan, atau kita melihat
ada sahabat yang memang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah dan tahajudnya. Bahkan ada sahabat namanya Tolha, itu puasa selama 40 tahun, puasa 40 tahun gitu kan. Puasa apa sih 40 tahun? Sebenarnya kalau kita kaji ya, kalau kita melihat hadisnya, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka. Jadi selama kita niatnya karena Allah ya boleh aja, sah-sah aja gitu kan. Ya tapi memang kalau dalam Islam puasa itu kan ada puasa Daud, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis. Tapi kalaupun mau puasa setiap hari juga boleh, sah-sah aja. Yang penting jangan pas hari raya, hari tasyrik itu ya nggak boleh gitu kan. Silakan aja gitu puasa. Yang penting lillahi ta'ala. Selama niatnya lillahi ta'ala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Jadi begitu ya. Jadi ketika melihat amalan-amalan urusan akhirat gitu kan, baru kita ngelihatnya ke atas. Sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan terus gitu. Kak Umar bin Abdul Aziz, beliau memimpin negaranya gitu kan 2 tahun setengah gitu, tidak ada yang menerima zakat rakyatnya. Kenapa? Beliau pertama kali memimpin, dipilih gitu kan menjadi khalifah gitu kan, menjadi presiden, beliau menyumbangkan uang pribadinya 20 miliar ke kas negara, kan luar biasa gitu. Dan itu sangat minim dilakukan oleh orang-orang yang masih dominan mencintai dunia. Makanya ketika urusan akhirat kita harus lihat ke atas biar kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kalau urusan dunia kita harus lihat ke bawah biar kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Jadi intinya kita ini harus benar-benar menjaga kehormatan diri, jangan sampai kita meminta-minta kepada manusia. Karena Allah sangat tidak suka ya kalau kita meminta-minta kepada manusia. Allah lebih suka kalau kita langsung meminta kepada Allah gitu. Kita minta apapun kepada Allah silahkan, asalkan tidak meminta keburukan untuk diri kita dan juga untuk orang lain itu tidak diperbolehkan ya. Karena setiap doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita, doa yang buruk itu akan kembali pada diri kita. Makanya kita dianjurkan untuk meminta yang baik-baik saja ya. Dan dari Abdurrahman Muawiyah bin Abu Sufyan, jadi Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mendesak dalam meminta-minta. Demi Allah, tidak ada salah seorang dari kamu meminta sesuatu kepadaku dan terpaksa aku memberinya, padahal aku tidak senang memberikan itu, niscaya tiada berkah pemberianku itu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita juga kepada Allah tuh memintanya jangan mendesak ya. Ada adab-adabnya ketika kita meminta kepada Allah gitu. Jadi ada adab-adabnya, harus tawaddu, harus rendah hati, ada tata caranya kita memuji-muji Allah terlebih dahulu, salawat Nabi, baru kita minta kepada Allah. Dan mintanya kita ya jangan mendesak gitu, memintalah gitu kan, dengan santun ya kepada Allah gitu, Sang Maharaja alam semesta ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang di antara kamu selalu meminta-minta hingga ia berhadapan dengan Allah nanti, sedangkan mukanya tidak ada dagingnya sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini teman-temanku semuanya, pengingat diri, keluarga, dan semuanya seorang muslim kadang sangat miris melihat penampilannya muslim tapi minta-minta gitu. Padahal Nabi sendiri melarang umatnya untuk meminta-minta kepada manusia. Karena apa? Karena nanti dia berhadapan di hadapan Allah di akhirat, mukanya tidak ada dagingnya sama sekali. Jadi kita dilarang banget ya menjatuhkan kehormatan kita dengan minta-minta. Ya, dan diperjelas juga dengan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada sesama manusia dengan tujuan untuk memperkaya,
memperkaya diri nih, jadi kita minta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri, maka sebenarnya ia itu meminta bara api, terserah kepadanya apakah ia mengumpulkannya sedikit atau akan memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim. Itulah bedanya ya, kalau zaman sahabat dulu minta-minta tuh bener-bener memang bener-bener memang ya belum makan gitu. Kalau sekarang kan walaupun memang ada yang memang betul-betul gitu kan, yang betul-betul memang fakir gitu, betul-betul memang tunawisma yang memang tidak mempunyai rumah gitu kan. Tapi memang banyak gitu kan zaman sekarang itu jadi profesi minta-minta kepada manusia itu. Padahal ancamannya jelas ya, mau nanti berhadapan dengan Allahnya itu ya dagingnya nggak ada gitu, dan orang-orang yang selalu minta-minta kepada manusia juga gitu dengan tujuan untuk memperkaya diri, itu juga sama saja dia sedang meminta bara api. Semakin dia banyak mintanya, ya sebanyak itulah dia meminta bara api gitu. Jadi bukan nggak ada ajarannya di dalam Islam. Islam itu ajaran yang sangat perfect, yang sangat sempurna. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dalam Islam. Itulah politik juga diatur dalam Islam ya. Dan masalah meminta-minta juga, muamalah juga diatur dalam Islam seperti apa. Makanya Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang perfect gitu ya. Dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta adalah topeng yang diperbuat oleh seseorang pada dirinya sendiri, kecuali jika meminta kepada raja, pemerintah, atau meminta-minta sesuatu karena sangat terpaksa atau sangat mendesak. Hadis riwayat Tirmidzi nih teman-teman. Kalau misalkan minta kepada pejabat negara kita gitu kan, pemerintah gitu kan, yang mereka punya kewajiban untuk mesejahterakan rakyatnya, ya kita boleh meminta kepada pemerintah tersebut yang memang betul-betul memang sangat mendesak dan terpaksa gitu. Tapi kalau kepada sesama manusia ya tidak boleh gitu ya. Kalau sama pemerintah atau sama pejabat tinggi ya silahkan, tapi benar-benar ya mendesak ya boleh meminta haknya sebagai rakyatnya boleh ya itu ya. Dan boleh tidak sih kalau kita misalkan menerima bantuan tapi kitanya nggak minta gitu, boleh tidak? Ada hadis nabinya dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar, dari Umar radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku sedekah, kemudian saya berkata, ya Rasulullah gitu, saya ini adalah ini ya Abdullah bin Umar. Ya Rasulullah, berikanlah kepada jadi gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi sedekah gitu kepada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar berkata, ya Rasulullah, berikanlah kepada orang lain yang lebih membutuhkannya daripada saya gitu. Beliau bersabda, terimalah jika pemberian itu datang kepadamu sementara kamu tidak mengharapkan dan tidak meminta, maka terimalah, kata Nabi. Lalu terserah kamu, boleh kamu makan atau kau sedekahkan kepada orang lain, dan bila tidak demikian maka janganlah kamu menuruti hawa nafsu untuk memperolehnya, berangan-angan gitu. Jadi Salim berkata, maka Abdullah tidak pernah meminta apapun kepada seseorang dan tidak pernah menolak pemberian yang diberikan kepadanya. Jadi meminta itu tidak boleh, tapi kalau misalkan diberikan oleh orang lain gitu, memberikan kepada diri kita, kita tidak boleh menolak. Kadang-kadang ya kita udah seneng, contoh nih saya beli makanan gitu, saya seneng banget nih sama ustazah siapa gitu misalkan, seneng karena Allah gitu kan. Contoh saya bisa jalan-jalan dari
dari luar kota, saya beli makanan kesukaan ustazah itu, saya bawakanlah ke rumahnya gitu kan. Tentu secara psikologis juga ketika ustazah itu menolak, ya kita merasa kecewa dong. Makanya Nabi menganjurkan kalau misalkan ada yang memberi, ya jangan ditolak, terimalah gitu. Adapun kalau kamu tidak butuh, bisa kamu sedekahkan lagi gitu. Jadi itu ada adabnya ya. Adabnya itu benar-benar diatur di dalam Islam. Jadi jangan mentang-mentang saya juga kebeli gitu kan. Akhirnya ditolak, diterima aja dulu. Adapun kalau misalkan sudah diterima, ya mau dikasih ke orang lain silahkan, kan udah hak kita gitu. Nggak dimakan buat kita juga ya nggak apa-apa gitu kan, disedekahin ke orang lain ya nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan menolak, tapi kita juga jangan sampai meminta-minta, berangan-angan, berharap gitu supaya diberi sama manusia, jangan, tidak boleh ya. Jadi teman-temanku semuanya, jelas banget ya, kita orang Islam itu kadang-kadang diremehkan karena kebanyakan, ya mohon maaf, performanya, penampilannya Islam gitu, dan bawa ini gitu kan, kadang-kadang bawa kardus minta-minta kepada orang lain, itu kan sebenarnya nggak boleh ya, tidak boleh sebenarnya dalam Islam. Tapi perlu diingatkan juga nih, orang-orang yang mampu juga jangan sampai lalai, kita pedulikan orang-orang yang di sekitar yang membutuhkan. Kita kalau mau sedekah, sedekahlah sedekah yang ya terbaik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang muslim gitu kan yang membutuhkan, kepada sesama manusia yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi jangan sampai kitanya pura-pura nggak tahu karena takut diminta gitu, jangan. Justru sedekah itu ya kita lah yang untung. Makanya kan ada kata-kata begini, harta yang kamu makan akan jadi kotoran, harta yang kamu simpan akan jadi warisan, akan jadi rebutan, harta yang kamu sedekahkan itulah yang akan mengikuti kamu sampai ke akhirat. Itu kata-kata Yusuf Hamka kalau nggak salah, yang orang kaya raya yang rajin bersedekah itu. Jadi ya itu jadi motivasi gitu. Kita jangan melihat orang kayanya yang suka mengoleksi mobil mewah, tas mewah gitu kan, yang harganya ratusan juta, bahkan ada yang 1 miliar. Buat apa sih, kan sama-sama tas gitu ya, kepuasan sendiri ya. Menurut saya itu sudah jatuhnya mubazir ya. Banyak yang membutuhkan, kenapa rugi lah, kenapa wong kita di dunia hanya mampir saja sebentar. Kita ini di dunia sedang nanem gitu, nanti metiknya di akhirat. Kalau misalkan kita bermewah-mewahan, yang rugi kita gitu. Kalau kita pengen gak rugi, ya harta kita dititip-titipin aja kepada orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya hartanya ikut sama kita nanti di akhirat. Kalau hartanya cuma disimpan gitu kan, jadi koleksi kan banyak ya di lemari, ada 10 tas branded semua harganya ratusan juta, atau mobil di garasi harganya miliaran gitu. Menurut saya itu sangat rugi sekali. Kenapa? Ketika meninggal gak akan dibawa gitu ya. Tapi yang akan dibawa adalah amalan gitu. Amalan yang kita, ya harta kita gunakan untuk meraih pahala di akhirat, dengan kita belanjakan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk pesantren, untuk para santrinya, para ustadzahnya yang memang mereka banyak kan, mereka juga yang tidak mengharapkan imbalan yang sangat besar gitu kan. Itu kan sedang berjihad di jalan Allah gitu. Kita perhatikan karena mereka tidak akan minta-minta gitu kan. Kita juga berikan kepada pembangunan masjid, pembuatan jalan mungkin ya, seperti itu juga termasuk sedekah jariyah. Membuat sumur gitu, mungkin salah satu kampung atau masyarakat yang memang membutuhkan air, ya kita orang kaya membuat sumur, ya itu juga sedekah jariyah gitu. Bahkan ketika kita bersedekah tanaman, itu juga sedekah jariyah. Contoh, kita punya harta, kita mau sedekahin ke pesantren yang lahannya masih luas gitu, dikasih tanaman durian gitu, itu juga termasuk sedekah gitu, sedekah jariyah. Macam banyak lah gitu, memberikan Al-Quran, mukena, atau
kebutuhan-kebutuhan ya pokok gitu, itu juga termasuk sedekah. Bahkan memberikan makanan itu juga termasuk sedekah, apalagi kalau diberikannya kepada orang-orang yang sedang thalabul ilmi. Ketika mereka eh, ketika mereka ibadah, ketika mereka membaca Al-Quran, dan mereka juga lebih fit gitu kan, lebih semangat ibadahnya karena kita berikan asupan-asupan vitamin gitu, makanan-makanan yang bergizi, maka ibadah yang mereka lakukan kita juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi ibadah mereka ya. Ya seperti kita contohnya puasa. Makanya kalau orang yang paham itu seneng banget gitu. Seneng banget ngasih buka orang yang sedang puasa. Kenapa? Karena walaupun dianya nggak puasa, tapi bukan wajib ya. Kalau wajib tetap harus puasa. Sunnah contohnya, puasa sunnah. Kita pengen banget gitu kan puasa sunnah, tapi kondisinya misalkan waduh belum ini deh gitu, masih banyak pekerjaan atau apa. Tapi kita itu sering memberikan buka buka puasanya gitu kan untuk orang-orang yang sedang berpuasa sunnah. Kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut ya. Kita dapat pahalanya gitu. Kita kasih mukena contohnya. Orang itu yang pakai mukena kita, ya kita dapat pahala orang tersebut sholat, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Tapi bukan berarti kitanya meninggalkan sholat wajib. Wajib tetap dilaksanakan, karena tidak akan seimbang kalau kita misalkan meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, ya nggak akan seimbang, nggak akan ketutup. Justru nanti ketika ditimbang di yaumil kiamat tetap lebih berat dosanya gitu. Karena wajib itu ya jelas ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan kalau ditinggalkan dosanya juga sangat besar gitu. Jadi gak seimbang kalau kita memilih amalan sunnah tapi malah kita meninggalkan yang wajib. Wajib dahulukan, utamakan, baru kita memperbanyak amalan sunnah supaya kita juga nanti di akhirat mendapat tempat yang setinggi-tingginya derajatnya di hadapan Allah. Kan bagaimana kitanya di dunia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah di surga nanti, ya bagaimana kitanya ketika di dunia. Kayak contohnya nih amalan sunnah lagi, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali setiap habis sholat. Itu kalau kita rutin dilaksanakan, kita rutinkan zikir dibaca, dirutinitaskan, akan membangun Allah akan membangunkan gitu, atau akan menumbuhkan pohon di surga gitu buat kita nanti. Makanya ya rumah di surga atau keindahan atau pohon-pohon, tanaman-tanaman yang akan ditanam di samping rumah, depan rumah di surga nanti, ya bagaimana amalan kita ketika di dunia. Semakin kita melakukan amalan-amalan yang soleh, semakin kita memperbagus rumah kita di surga. Makanya sebenarnya kita sedang berlomba-lomba untuk membangun rumah di surga. Karena di dunia mah hanya sementara. Kalau misalkan Allah kasih usia kita misalkan 60 atau 70 tahun, masih sangat sebentar dibandingkan di akhirat yang begitu lama. Karena kalau di akhirat itu hitungannya satu hari di akhirat, hitungan dunianya 1000 tahun. Sekarang 2023, ya masih 2 hari lah hitungan akhirat. Sangat lama. Di padang mahsyar aja kita menunggu keputusan Allah 50.000 tahun. Makanya kalau kita sudah paham, sudah benar-benar yakin bahwa kita ini musafir yang sedang mampir di dunia, maka ya kita ini tidak akan menjadikan dunia itu sebagai ladang foya-foya kita, sebagai patokan bahagia kita. Tidak. Justru ladang akhirat gitu. Jadikan ladang akhirat. Jadi ketika kita kaya, ketika kita miskin pun misalkan, ya gak ada masalah gitu. Karena kita ini di dunia sedang menanam gitu, sedang menanam dan metiknya nanti di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya menyampaikan itu lebih baik daripada kalian, tidak sama sekali. Karena saya juga sedang menempuh
jalan-jalan kebaikan, karena mengingatkan itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada saya sendiri dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.